kapasitas tangki 5,8 liter. Untuk sekilas cara kerja, unit ambil air dari kerannya Bapak melalui selang warna oranye, masuk ke dalam filter. Nanti di filter akan dipisah menjadi yang siap konsumsi dengan TDS rendah, dan ada yang untuk pembuangan itu adalah sisa dari penyaringannya, dibuang melalui selang warna biru. Saya masukkannya ke bawah. Yang biru yang untuk buang ya? Betul. Terus setelah ditampung di dalam tangki 5,8 liter, nanti akan terbagi menjadi 3 jenis air panas, air dingin, dan air biasa. Untuk air panas, fiturnya ada di sebelah kiri, paling kiri. Apabila lampu LED-nya menyala, berarti fiturnya menyala. Sedang memanaskan. Menyalakan fiturnya saja, Pak. Kalau manasnya itu dia ada otomatisnya. Jadi kalau misalnya airnya itu belum mulai penuh, meskipun fiturnya nyala, dia Bapak tidak perlu khawatir overheat karena nggak ada airnya. Jadi dia kalau misalkan tidak ada airnya, pemanasnya tidak mau jalan meskipun fiturnya menyala. Gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan panasnya sudah maksimum, dia juga akan berhenti secara otomatis. Nah, nanti pemanas ini akan berjalan ketika lampu low waternya ini sudah padam, Pak, sudah mati. Berarti airnya sudah mulai penuh. Ini low water masih berarti masih rendah ya. Betul. Berarti kalau low waternya mati, airnya sudah setengah lebih, baru dia mulai pemanasan dan pendinginan. Untuk fitur panasnya itu juga bisa dimatikan apabila tidak diperlukan, atau daya listriknya tinggi terus pengen dimatikan. Nah, itu bisa juga, kita tinggal pencet dan tahan sampai lampu LED-nya padam. Seperti ini. Fitur panasnya mati, hanya saja untuk kerannya dia tetap mengalir, tapi airnya air biasa. Nah, naik airnya, Pak, seperti itu. Untuk menyalakan juga sama, ditekan dan ditahan sampai lampu LED-nya menyala. Nah, untuk pertama, karena nanti mau dikuras, dibuang, jadi sayang, kita matikan terlebih dahulu. Nanti apabila sudah habis dikuras, baru dinyalakan. Terus untuk pengambilan yang air panas, itu kerannya dia satu sendiri. Untuk pengambilannya bisa didorong ataupun ditarik seperti ini. Hanya saja untuk yang panas tidak mau langsung keluar, dia harus dibuka locknya dulu seperti ini, baru nanti airnya keluar. Untuk sekarang karena masih low water, lagi proses pengisian. Berarti ini diangkat dulu atau tadi ditekan dulu, sini baru dipencet ya? Betul. Kayak ini kan? Iya, sama. Kalau dipencet dulu dia tidak mau, Pak, dia lepas. Nah, dia nggak mau lagi. Ini kan ya gitu tuh kan? Ya. Kan harus pencet atas. Nah, ini ditahan. Ya. Sama, kurang lebihnya sama seperti itu. Kayak pengaman gitu. Betul. Terus untuk yang berikutnya, di sampingnya ada tombol eco on off. Eco on off ini apabila kita aktifkan, lampu LED atasnya akan menyala. Terus eco on off itu apa? Eco on off itu adalah fiturnya KOWE untuk penghematan daya listrik. Nah, penghematan daya listriknya di waktu kapan? Nah, dia apabila suhu panasnya ada ya? Ada, Ibu, cuma tulisannya kecil banget, Bu. Ya, apabila panasnya sudah optimal, dinginnya sudah optimal, atau posisi di off kan dua-duanya, ketika sudah tidak ada produksi panas ataupun dingin, dan sensor cahaya sampingnya ini mendeteksi cahaya di sekitar itu minim, baru dia akan mengaktifkan mode eco-nya. Itu juga secara otomatis, jadi tidak perlu diotak-atik, cukup dinyalakan atau dinonaktifkan fiturnya. Gimana tadi? Eco-nya kalau untuk penghematan daya listrik. Ya. Terus dia menghematnya ketika panas dan dinginnya sudah optimal, baru langsung dia menurunkan konsumsi daya listrik. Yang misalkan harusnya ketika tidak ada produksi itu kalau itu dimatiin. Kalau dimatikan nanti dia lebih panas, stabil. Ini panas misalnya sudah tercapai kan, sama dingin sudah tercapai kan, otomatis off toh panas dinginnya. Nah itu apa listriknya tetap tinggi? Dia tidak setinggi ketika produksi. Kalau produksi kan sekitar 300 sampai 400 watt. Ya, dia balik lagi ke standby itu misalkan di 100 watt. Kalau pakai eco itu bisa lebih turun lagi. Karena nanti disesuaikan dengan lampu LED-nya, sininya sensornya.
Jadi nanti kalau misalkan minim cahaya secara otomatis juga dia akan menurunkan lebih rendah lagi untuk konsumsi listrik. Terus ya. Ya itu Pak, sebenarnya saya juga bingung Hmm. kok bisa gitu, maksudnya Enggak, maksudnya ketika udah nonaktif kan harusnya sudah stabil, misalkan 65 ya udah 65, Hmm. tapi dia masih bisa turun lagi, nanti indikasinya lampu ekonya ini dia akan ngeblink. Hmm. Terus kalau pakai eco nanti untuk panas lagi, misalnya panasnya sudah turun, untuk on lagi Itu ketika suhunya suhunya sudah turun. iya suhunya Nah, turunnya ditagi. itu tadi lebih turun daripada tanpa eco atau Kalau yang itu dari sensornya sama bacanya Pak. Oh. Jadi kalau misalkan sampai 80 baru nyala lagi berarti kan lebih sama. baik dipencet eco terus saja. Iya, betul Pak. Terus untuk yang berikutnya di sini sensornya, yang atas ini lampu indikator low waternya. Jadi kalau low water itu dia akan otomatis nyala dan matinya sesuai dengan kondisi air di dalam tangki. Jadi kalau tangkinya itu sekitar 50% ke bawah, lampu ekonya lampu low waternya akan nyala. Terus kalau Dan bisa ngalir, betul. bisa tapi tidak banyak Pak. Oh. Iya. Terus untuk apabila sudah non aktif berarti kondisi airnya itu bisa penuh, bisa di atas 50. Oke. Seperti itu. Nah, seperti misalkan sensornya itu di level 50 Pak. Dia kalau sudah lompat meskipun belum penuh, Sudah lampu mati. LED-nya sudah mati. Terus yang berikutnya di sini tombol dingin, fitur dingin sama dengan yang panas tadi. Untuk nonaktifkan ditekan dan ditahan. Terus untuk mengaktifkan juga sama, ditekan dan ditahan sampai lampunya menyala. Ini dingin itu dingin dalam arti Dingin kulkas. kulkas ya. Di bawah 10 derajat, bisa Oh, 5 bukan. sampai Bisa disetel. untuk setelnya tidak Pak, bisanya dicampur kalau misalkan terlalu dingin, Kita tidak minum dingin itu. Dia dimatiin. bisa dimatikan. Oh, Biasa iya. ya, kayak itu. Atau Nah, maksudnya pengen dingin otomatis dipecek gitu langsung keluarnya dingin. Ya Bisa. enggak, ya didinginkan dulu dia. betul, dia tetap proses dulu Bu. Proses Kan kayak berapa kulkas lama? toh. Nah mungkin Ibu lebih pertanyaannya ke arah kerannya. Nah ini kerannya satu kok airnya bisa dingin bisa biasa. Nah perbedaannya kalau yang kiri ini untuk yang panas itu kancingan. Kalau yang sebelah kanan ini satu keran untuk 2 jenis air Bu. Jadi bisa dingin air es atau dingin biasa, air netral. Jadi kalau misalkan ujungnya yang ini kita arahkan ke gambar salju, nanti Ibu pengambilannya itu air dingin kulkas. Iya, Tapi kalau Ibu arahkan ke atas, air dingin biasa ya. air dingin biasa. Nah terus ketika Ibu menyalakan yang ini, airnya itu tidak langsung dingin, dia tetap ada proses sekitar 20 menit dari proses nyala Pendinginan, saklar ya. ke pendinginan. Seperti itu. Terus kalau kondisi gini dalam posisi ini airnya tetap dingin kulkas. Kalau diarahkan ke atas, Biasa. Bapak ambilnya airnya air biasa. Oh gitu. Iya, jadi Berarti ada kayak 3 tangki lah gitu ya. betul. Jadi tangkinya itu Yang dingin ada dua berarti. Satu. Satu. dinginnya Netral, betul, dingin. netral, dingin sama panas. Jadi tangkinya itu kayak segitiga Pak. Yang sebelah kiri tangki panas, sebelah kanan tangki dingin kulkas. Yang atas kotak lebih besar itu air netral. Oh, Jadi ketika Bapak ambil dingin, yang keluar adalah dari tangki dingin, tapi secara otomatis dimasukin langsung diisi kembali sama yang air biasa. Jadi yang berkurang sebenarnya ya air biasa. Berarti kalau misalnya mau tetap ada air dinginnya dan kita mau yang netral, posisi gini dalam posisi hidup aja. Posisinya lah. Ya. Untuk konsumsi daya listriknya yang dingin itu sekitar 0,5 sampai 0,7 ampere atau sekitar 100 sampai 150 watt ketika dia memproduksi dingin. Kalau sudah ya off ya. Ya. Kalau misalkan di off kan Enggak, itu kalau sudah kan mati hidup sendiri tuh kalau sudah. sama Pak. Jadi dia kan ada kayak levelnya juga. Kayak termostatnya tuh. Betul. Jadi ketika sudah cukup ya dia mati. Mati kan terus kayak ketika kulkas itu ya. sama. Kurang lebihnya sama. Kalau mati ya netral lagi, wattnya juga turun juga ya. Betul. Oke. Temperatur panas sudah bisa disetel ya?
temperatur panas untuk yang tipe ini Tidak belum. bisa. Belum ya. Belum. Jadi yang bisa yang itu gede ya. baru Pilaem, Oh. ombak, sama Kalau ini berapa derajat? yang ini 90. Bagus juga ya. 90. Jadi Cocok loh. cocok untuk Oh ya, untuk kopi. Kopi. Ya, ini kopi. Tapi kalau kopinya kopi bubuk masih ngerampul, Pak. enggak, tapi saya enggak, Pak. Saya pakai enggak. Cukup. Dispenser juga Tapi sekitar tak 90 ya. Heeh. Dan ini enggak 100 Enggak, derajat. Enggak, Nggak bisa, Bu. Pasti meleleh, Bu, malah. Ya. Mungkin untuk pemakaian harian ada yang mau ditanyakan? Udah, itu. Mode untuk dispenser cuma Ya, bedanya kalau yang sini tadi untuk lock, sini untuk putaran. Jadi kalau ngambil dia langsung keluar, Bu. Dia langsung keluar. Iya. Nah, karena nggak ada kancingannya. ya. Apabila tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke cara pengurasan nanti. Cara pengurasan atau ibu ketika mau ngisi ke galon. Ini sama Mas caranya. Beb, isinya pindah ke galon ini, Mas. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan di lantai 2, gowe-nya di bawah kan ibu mau ngambil capek Ya. juga gitu naik Ya. turun. Nah, itu ibu bisa nampung di galon baru nanti dibawa ke lantai 2. Ya. Seperti itu. Caranya Nguras apa ya? nanti Ini setelah penuh sekali, Pak. dibuang sekali. Oh. Ya karena masih tankinya masih baru, filternya juga masih baru, dikhawatirkan bau plastik seperti itu. Nah, untuk pengurasannya kita pakai ujung yang besar, seperti ini. Nah kita masukkan ke sini, Pak. Ini cukup didorong saja, dia sudah vakum. Ya. Untuk lepasnya sambil digoyangkan. Nah untuk yang panas lebih mudah karena Harus ketika seperti ini, budget ya. ya maksudnya ketika kita buka untuk memasukkan ini itu tidak ada aliran, Ya. baru dipencet Baru mengalir seperti ini. Nah, kita apabila sudah putus-putus nanti tandanya airnya itu putus-putus, Pak, ada kayak gelembung udara, berarti sudah habis, kita tutup. Nah ini kita goyangkan. Nah, untuk yang dingin yang susah, Pak, karena ketika ininya kebuka dia langsung ngalir. Jadi kalau saya biasanya saya taruh belakangnya sini, terus saya geser ke depan. Sekiranya ujung pinggirnya ini selang sama posetnya sudah pas, tinggal digeser ke depan lagi sampai tinggal dorong ke atas. Dia tetap ada netes. Nah, kita buka seperti ini, sama juga nanti kalau putus-putus berarti airnya sudah habis, kita tutup. Untuk yang dikuras itu yang mana saja? Untuk yang dikuras cukup yang air dingin kulkas sama yang air panas saja. Seperti itu. Karena yang biasa itu tangkinya posisinya di atas. Jadi ketika Bapak Ibu nguras yang air panas dan air dingin, Dia turun lagi. secara otomatis ikut kuras. Iya. Ini bisa diambil. bisa Ini tarik. bisa. Iya, biasanya tuh Kalau ini kan nanti atas kan penuh. Ya, nanti apabila habis ngambil ada air yang tumpah sini, ini tinggal ditarik ke depan saja. Ya, seperti ini. dibuka saya tuh. Bisa dibuka. Bisa, Bu. Oh, bisa. Bisa, ya. Dibersihkan. Juga ada campur debu di dalam. Dan masanya juga mudah, tinggal didorong saja. Begitu. Nah, mungkin untuk pengurasan pertama saya minta bantuan. Bapak sepertinya mau rencana mau pergi soalnya. Seperti itu. Jadi untuk pengurasan atau pengisian ke galon ada yang ini.